Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin masyiral muslimin, jamaah Majlis Ta'lim Al-Hikmah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, nikmat kesehatan, keimanan dan keislaman, yang mana dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut pada hari ini kita mampu melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita akan menjadi penghapus dosa-dosa kita, akan menjadi wasilah untuk diangkatnya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'asalam ay makrunatan bitta'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini hingga nanti sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali pengajian ini mari kita luruskan niat kita. Mari kita mulai niat kita dengan niat untuk mencari keridhaan Allah melalui thalabul ilmi. Mudah-mudahan kesempatan ini kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang insya Allah akan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pembicaraan ini, saya ingin mengangkat ayat Al-Quran tadi yang saya bacakan di pendahuluan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-200 sampai dengan yang ke-201, tadi saya katakan bahkan ibu-ibu ada yang sedikit kesalahan, katanya Robbana atina fid dunya hasanah gitu. Iya, ini kalau ingat hasanah begini Bu, saya ingat di kampung lain
Ada suami punya istrinya dua. Ya, bareng ngedoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebetulan istri yang pertama namanya Hasanah, yang kedua namanya Icu Sakdiah. Ya, kata yang kan lagi berdoa berdua itu. Ya, suaminya di depan, istrinya dua di belakang, satu dua gitu ngedoa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Sudah, biarkan dulu kata si Icu, biarkan dulu saja katanya gitu. Lalu kemudian rabbana atina wa fil akhirati hasanah, ditepuk gitu Bu. Bapak mah mentang-mentang istri muda yang disebutin katanya. Sayanya kapan? Yang udah tuh wakina Icu Sakdiah. Tapi bukan itu. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dalam Al-Quran tadi dikatakan, ini potongan ayatnya, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tuh, ayatnya itu Al-Baqarah ayat 200 itu ya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Kebanyakan manusia memikirkan hidupnya itu ingin hidup bahagia di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Yang seperti ini itu nantinya di akhirat dia akan merugi, tidak akan mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saya tanya ibu-ibu, niat hidup, tujuan hidup apa? Jawabnya adalah saya ingin hidup bahagia di dunia dan akhirat. Tetapi kadang-kadang kalau kita salah tafsir, salah pengertian, kalau kita kan sering berpikir yang namanya hidup bahagia itu adanya di harta, betul Bu? Iya kan, kadang-kadang ya Allah kalau saya punya harta banyak, insya Allah saya akan taat. Ada nggak di sini yang kayak begitu pikirannya? Nggak ada di sini. Ini mah di kampung lain adanya. Kalau di sini mah solehah ibu-ibu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita sebenarnya berpikir begitu karena memang orang berpikirnya bahwa yang namanya kehidupan itu akan bahagia dengan harta katanya gitu. Katanya makanya kan apapun kita lakukan kadang-kadang orang-orang di luar sana untuk mendapatkan harta itu, baik caranya tidak halal mau apa, yang penting banyak diambil saja, tidak memikirkan lagi halal dan haram. Berpikirnya satu, katanya yang namanya kebahagiaan hidup itu adanya di harta. Yang kedua, orang senantiasa berpikir bahwa yang namanya kebahagiaan itu adanya di jabatan. Makanya kan 20 per nyawa. Ngerti nggak 20 per nyawa? Suku dijadikan hulu, hulu dijadikan suku. Wah, ini kalau Bu Haji mah tentu paham artinya. Artinya tidak mengenal waktu. Terus berusaha untuk mencari jabatan, sikut kanan, sikut kiri, fitnah kanan, fitnah kiri untuk mencari jabatan. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa kebahagiaan itu adanya di jabatan. Betul tidak Bu? Oh jadi betul ya, jabatan itu bukan kebahagiaan. Tidak juga kan? Ada lagi nih orang yang berpikir yang namanya kebahagiaan itu adanya di ilmu. Iya kan? Barang menyekolahin anak sampai ke Amerika, ke Taiwan, ke Pakistan, ke Turki, ini sekolahkan buat apa? Mencari ilmu. Biar apa mencari ilmu? Biar bahagia katanya. Betul Bu? Betul tidak? Betul, seperti itu keadaannya. Tetapi saya kasih informasi yang namanya kebahagiaan itu bukan di harta, bukan di ilmu, bukan di jabatan. Umpamanya gini, kita mau mencari ikan ke laut, mau cari ikan ke laut, ada ikan gerong, ada ikan petek, ada ikan teri, di sana tuh di laut. Diambilnya ikan itu bisa menggunakan pancing, ya, bisa menggunakan jale, bisa menggunakan, nah itu artinya. Jadi kalau begitu
Yang namanya kebahagiaan itu adanya bukan di harta, bukan di ilmu, bukan di jabatan, tetapi yang namanya kebahagiaan itu adanya di dalam hati, dalam pengertian kita, di dalam kerinduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Ibu paham, Bu? Ya. Ya, jadi yang namanya kebahagiaan itu adanya di kada keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidak mau. Artinya apa? Begini maksud saya. Yang namanya kebahagiaan itu semua orang berhak untuk bahagia. Allah akan memberikan kebahagiaan. Bisa didapatkannya, bisa dengan ilmu yang dia miliki, bisa dengan harta yang dia miliki, juga bisa dengan jabatan yang dia miliki. Lalu bagaimana caranya? Gunakan ilmu itu, gunakan jabatan itu, gunakan harta itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah berpikirnya bahwa kebahagiaan itu adanya dalam keridhaan Allah, bukan cuma orang miskin yang bisa berbahagia, yang lebih miskin pun akan bahagia. Bukan cuma yang punya jabatan yang akan bahagia, yang tidak punya jabatan pun akan bahagia. Tergantung kita menggunakan apa yang ada dalam diri kita itu untuk mencari keridhaan Allah. Kita akan bahagia dengan sesuatu yang ada pada diri kita, harta kita di hadapan Allah. Biar bahagia, gunakan apa harta kita itu untuk mencari keridhaan Allah. Kita gunakan miskin kita itu untuk mencari keridhaan. Emang bisa gitu Pak Ujang, kemiskinan digunakan untuk mencari keridhaan Allah? Bisa, sangat-sangat bisa. Ya kan? Bagaimana maknanya? Gunakan miskinnya itu untuk mencari keridhaan Allah. Makanya itu tadi, kalau kita terkadang berpikirnya yang salah. Sehingga Allah katakan tadi dalam firman-Nya, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini orang-orang yang salah pikirannya. Nah, kalau kita mah justru tujuan hidup kita itu ingin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah segala sumber tujuan hidup dan kehidupan kita. Kita ingin hidup di dunia secara bahagia. Kita ingin hidup di akhirat secara bahagia. Karena Allah katakan tadi dalam firman-Nya, kalau kita hidup di dunianya jabatan tinggi, ilmunya banyak, hartanya banyak, tidak digunakan untuk mencari keridhaan Allah, mungkin kelihatannya bahagia, tetapi nanti di akhirat adab Allah sudah menunggu. Bagaimana menggunakannya? Gunakan itu semua untuk jalan Allah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini dikatakan, ya, wa paminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kebanyakan manusia itu ingin hidupnya bahagia di dunia, tetapi nanti di akhirat kelak mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, ini tadi kita kembalikan. Ya, tujuan hidup kita itu adalah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Mau tidak mau, gunakan apa yang ada dalam diri kita itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat itu, makanya saya katakan yang namanya kebahagiaan itu bukan di harta, bukan di ilmu, bukan di jabatan, tetapi kebahagiaan adanya adalah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya bagi saya adalah, dan ini bagi ibu-ibu sekalian, saya ingin hidup bahagia di dunia,
dan ingin hidup di akhirat kelak. Lalu bagaimana caranya? Gitu kan? Apakah cukup kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya wa qina adzabannar. Boleh saja ayat Al-Quran ibu syairkan, ibu lakukan, tetapi jangan melepas kaidah bacaannya. Ya, silahkan saja mau gaya bahasa apapun, tetapi jangan melepas kaidah bacaannya. Jangan sampai yang panjangnya dibaca pendek, yang pendeknya dibaca panjang. Itu salahnya di sana. Silakan saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah tujuan hidup kita. Lalu bagaimana untuk mencapai derajat kehidupan yang seperti itu? Kita ingin hidup bahagia di dunia, kita ingin hidup bahagia di akhirat. Maka dalam hal ini, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dikatakan, kalau kita ingin hidup bahagia di dunia dan ingin hidup di akhirat kelak, maka setidaknya menurut satu riwayat Ibnu Mas'ud itu ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Nah ini nih Bu, anak berusaha lah keluar dari sini kita bisa sedikit mendapatkan keilmuan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya menurut Ibnu Mas'ud, jikalau kita ingin hidup bahagia di dunia, hidup bahagia di akhirat kelak, itu ada 3 hal. Yang pertama, lakukan ittaqillaha haitsu ma syi'ta. Ada yang ngerti gak artinya Bu? Boten ulage sami boten uning selesai mah. Mong sampun disuruh boten ku. Ngisi-ngisi pengajian katanya disuruh, makanya saya berusaha baca dulu. Itu yang pertama. Kalau kita ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat itu, kata Ibnu Mas'ud, lakukan yang pertama, ittaqillaha haitsu ma syi'ta. Yaitu bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu dan dimanapun kamu berada. Ini nih Bu. Apa barusan itu Bu? Ittaqillaha haitsu ma syi'ta. Bertakwa kepada Allah. Kalau kamu ingin berbahagia di dunia dan akhirat itu, ittaqillah, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Dan dalam posisi apapun kita berada. Saya mau tanya, yang namanya takwa itu apa Bu? Kan kita kan? Oh ini mau udah, saya mah kabur saja pulang, mau sudah pada tahu. Apalagi yang mau saya jelaskan gitu. Ya kan? Itu yang pertama, bertakwa kamu. Kalau kata bapak-bapak, yang namanya takwa itu katanya takut sama istri tua. Ya, mantap kau humor bahwa dari sepuh aja ya. Jadi jangan terlalu serius ini kan dalam suasana yang panas. Jadi ngobrolnya kemana-mana nggak apa-apa lah. Orang namanya Pak Ujang mah bukan ustaz, bisa ngajinya mah, cuma ini mah kapaksa gitu. Tadi ittaqillaha haitsu ma syi'ta. Bertakwa kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam pengertian apa? Takwa secara hakiki. Kan ustaz-ustaz kiai-kiai sering mengungkapkan sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau ketakwaan itu terus ada dalam diri kita, maka insya Allah jangankan di dunia, di akhirat pun kita akan menjadi orang-orang yang sangat berbahagia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa takwa? Tadi dikatakan yang namanya ketakwaan itu adalah menjalankan perintah Allah. Maka yang namanya takwa itu adalah imtithalul awamirillah wajtinabun nawahihi, yaitu kemampuan dan usaha kita untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin hidup kita bahagia di dunia, kita ingin bahagia di akhirat, tanamkan dalam diri kita yang pertama kali
kemauan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dalam setiap aspek hidup kita, dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita kadang-kadang kan ketakwaannya lagi di masjid doang, ada takwanya. Ya, kalau lagi ngumpul di majelis taklim doang, ada takwanya. Pergi kita berjualan, kita berdagang. Aduh Pak, ini sudah ya, harganya berapa Bu? 5.000. Waduh, udah sih Bu, 4.500 saja. Aduh dereng ngantuk, modal lagi dereng ngantuk. Padahal mah belinya mah cuma 2.500. Tuh sudah hilang takwanya itu. Kalau kita kadang-kadang begitu. Takwa itu adanya di masjid doang kita. Ya. Aduh Gusti, lagi jualan hilang takwanya, lagi bertetangga hilang takwanya. Ya kan? Kalau lagi sendiri muncul ketakwaan kita. Karena memang yang namanya takwa itu Ibu, ya jiwa yankus, bisa naik dan bisa turun tergantung amal dan perbuatan kita. Maka kalau kita ingin tadi seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-201 yang 200 itu, maka yang pertama tanamkan sikap hidup kita yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang ketakwaan kepada Allah itu banyak ciri dan tandanya. Ibu ya, apapun yang kita lakukan adalah simbol dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen tahu gak ciri-ciri orang yang bertakwa yang hakiki yang dimaksudkan oleh Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pengen? Mau? Kalau nggak mau saya pulang, kalau mau saya jelaskan. Gitu ya. Allah katakan dalam firman-Nya yang lain surat Ali Imran, bagaimana tanda-tanda orang yang bertakwa itu yang Allah sediakan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Ibu nanti datang ke rumah, dibuka lagi Qur'annya, dipelajari, diintibari, dipelajari. Allah katakan dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat yang ke-133 sampai dengan 135. Bagaimana tanda-tanda orang bertakwa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari jikalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah katakan, ada yang hafal enggak Bu? Enggak ada. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat. Jelaskan ujung kalimatnya lil muttaqin. Alhamdulillah faujan jainal muttaqin. Sekalian mengenalkan diri biar pada kenal. Itu jelaskan wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ya kan? Jelas. Yang Allah sediakan surganya Allah yang luasnya seperti dan melebihi langit dan bumi, yang semua itu Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jelas kan ya? Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu di sana tuh. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera kamu kepada ampunan Allah jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak itu. Disediakannya pun juga pahala dari Allah dengan surganya Allah. Dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa tersebut? Ya, kelanjutan kalimatnya tuh, ya. Kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bertakwa kepada Allah. Bertakwa bagaimana? Bercepat diri kita, mempertegas diri kita, mencari ampunan Allah, karena ini diperuntukkan oleh Allah mendapatkan surganya Allah. Siapa yang dimaksud itu? Kelanjutan kalimatnya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Tuh, jelas kan? Yang pertama tuh,
Kadang-kadang gitu, ya kan? Mungkin saya sering dan sudah berarti saya sampaikan dimanapun sering begitu, kadang-kadang gitu. Alladzina yunfikuna fis-syarri wad dharra. Mereka-mereka yang mampu menafkahkan, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Itu jelas. Makanya mudah-mudahan tadi tuh kantong plastik muter ke sini nih. Ya kan, ada yang 1.000, ada yang 2.000, hakikatnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan menjadi saksi nanti di yaumil kiamat. Insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena apapun yang kita berikan itu akan mendapatkan balasan oleh Allah. Alladzina yunfikuna fis-syarra'i wad dharra. Bahkan ibu yang namanya infak dalam keadaan sempit maupun lapang itu, ini saya punya mahasiswa, orang tuanya itu kerja di sebuah kota besar, tetapi baru melahirkan Bu, baru melahirkan karena butuh dengan biaya hidup, berangkat saja bayinya ditinggal di rumah. Masya Allah ini Bu, hikmah apa ya? Pas sampai dia ke tempat kerjanya itu ngejaga orang tua yang sudah utuh yang mempunyai penyakit kanker. Kanker itu maksud di sini bukan kantong kering, ya, tapi kankernya kanker, memang kanker penyakit. Di sananya dia ngejaga orang yang kanker, si yang mau kerja itu datang pergi ke sana tempat kerja, tetapi si pembantunya ini itu ibu setiap pagi di tempat kerjanya pergi ke kamar mandi. Apa mau ngapain? Pertama tidak ketahuan. Ternyata dia itu cuma untuk membuang air susunya, karena bisa dipahami kan. Wong di kampungnya dia punya bayi, biasanya kan harus menyusui setiap jam 9, harus menyusui setiap jam 9, harus menyusui. Ya. Lama kelamaan sudah beberapa hari, si tuannya ini tahu kalau dia ini, si pembantu ini kalau ke kamar mandi itu membuang air susu. Lalu kemudian ditanya sama tuannya, kenapa kamu itu seperti itu tiap pagi ke kamar mandi? Akhirnya sambil nangis diceritakan, saya ini sebetulnya mah punya bayi di kampung di rumah, tetapi karena kebutuhan hidupnya bla 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 seperti ini, ya saya mau tidak mau makanya berangkat. Makanya kalau jam 9 setiap hari saya ke kamar mandi cuma buang ini ibu, air susu, karena sakit, kata si pembantu itu. Lalu dijawab oleh tuannya ini yang sakit ini, sudah sekarang saya kasih kamu gaji selama 4 bulan ini, kontrak ini saya kasihkan ke kamu, duitnya nih, silahkan kamu pulang urus anak kamu. Loh, nih yang sakit itu ibu, sakit kanker itu kan yang namanya kanker. Penyakit kanker itu adalah penyakit yang paling dahsyat, yang belum ada obatnya, susah. Apa artinya Bu? Kemudian dia minta izin, akhirnya pulang. Terus lama-kelamaan orang yang sakit ini pergi ke dokter, terus check up 1 hari, 2 hari, 3 hari. Dalam 1 bulan dokter kebingungan Ibu. Kebingungan. Ini kok yang tadinya stadiumnya sudah stadium 4, ternyata semakin hilang penyakit kankernya. Ibu berobat kemana? Saya tidak berobat kemana-mana. Lalu apa yang ibu lakukan? Saya ini melakukan seperti ini. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Bahwa ternyata Allah dalam ajarannya tidak akan salah memberikan ajaran kepada kita. Bahwa yang namanya sedekah yang kita lakukan, infak yang kita laksanakan, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, akan mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya rezeki itu bukan cuma harta, kesehatan adalah rezeki yang paling utama. Maka itu wasilahnya dia sembuh dari penyakit yang dahsyat seperti itu, karena perantaraan dia memulangkan pembantunya karena kasihan terhadap bayinya. Allah karim. Itu ya, ternyata begitu nikmatnya. Di kita ada yang kayak gitu, ada insya Allah banyak. Tapi di sini makan orang-orangnya tawadhu, tidak pernah mengungkapkan sesuatu, gitu ya. Lanjut ibu. Udah jam 9:15. Wal kadhimin al-ghayr. Ya, yang keduanya tuh, kalau tadi kan alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra,
Makanya itu tadi Bu, jangan ragu kalau kita ingin menafkah. Kalau kita kadang-kadang ada orang yang mau beriman datang ke kita, kelihatannya masih sehat gitu ya, ngasih ngedumbel, wong sehat mengkonon coba beriman. Emang ya. Kadang-kadang kita begitu tuh. Salahnya hidup kita itu mau beribadah aja memikirkan hal-hal yang di luar jangkauan kita. Iya kan? Di tengah jalan dok gitu ada orang nguplak belum begini gitu kan. Wong masih nom jewis mengkonon kuat. Udah kalau mau ngasih ya ngasih, kalau mau parutuhu ilallah, kembalikan kepada Allah. Adapun dia mau sehat, dia mau sakitnya, ada apa itu urusan dia dengan Allah. Kalau kita mau melakukan amal baik, hati-hati kita. Kadang-kadang lagi-lagi saya katakan bukan di Cigading 1, bukan di sana jauh ini mah, di ibu-ibu yang lain. Di sini mah insya Allah soleha kalau di sini. Enggak kalau di sini. Enggak beda. Iya kan kalau kita mah enggak usah pedulikan dia seperti apa, dia seperti itu. Ada yang bawa gitar dangdeng, aku tak mau kalau ini, masya Allah. Iya kan? Sambil gitaran, kita ngasih kita itu, tetapi sambil ngedumel Allah karim. Padahal Allah katakan, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhib. Ya kan? Banyak orang yang memberikan sesuatu itu bukan mendapatkan pahala, tetapi justru akan mengadab bagi dirinya. Kenapa? Karena itu tadi ada perasaan yang berat dalam hatinya. Ngasih mengasih, tetapi masya Allah, sudah tidak usah memikirkan dia mau masih sehat, dia mau masih apa. Kita dapat nggak pahala kalau kita ngasih seperti itu? Kalau kitanya diam saja li ala kalimatillah wa li mardatillah, itu pasti dapat pahala. Dianya sehat, dia dosa enggak? Dosa dia terhadap Allah. Kalau dia betul-betul tidak sakit, kemudian dia beriman kepada Allah. Kadang-kadang kita mau begitu tuh, hati-hati betul Bu. Ya. Allah karim. Kadang sepele yang namanya infak dan sedekah itu sepele, tetapi justru efeknya sangat besar dalam hidup dan kehidupan kita. Seperti tadi orang sakit pun juga bisa disembuhkan. Ya, jangan mau nginfak misalkan tuh isin kita mau pijisnya 500 perak. Orang bisa isin karo siapa? Isin karo Allah dah. Allah mah tidak menilai, yang penting niat dan kemauan kita untuk melakukan perbuatan itu. Yang pertama, tanda orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis-syarra'i wad-dharra. Lanjut. Lalu berikutnya tanda orang yang bertakwa itu setelah alladzina yunfiquna fis-syarra'i wad-dharra wal kadiminal ghaid, yakni orang-orang yang mampu mengendalikan amarah dan hawa emosinya. Sini nih Bu, kadang-kadang masya Allah ini masih banyak yang nom-nom kayaknya mah. Bukan kalau yang depan-depan mah sudah remaja kolot. Kalau yang di belakang masih banyak yang masih muda-muda. Ya kan? Itu tadi. Yang kedua, tanda orang yang bertakwa menurut surat Al-Imran ayat 133 itu adalah wal kadhiminal ghaidh, yakni orang-orang yang mampu mengendalikan emosi dan rasa marahnya. Ini barangkali tidak terasa kadang-kadang, apalagi dalam kehidupan rumah tangga, ada yang masih punya suami. Kenapa Bu? Iya, kadang-kadang dalam kehidupan rumah tangganya, masalah kunci mobil atau kunci motor saja itu bisa nyebar kemana-mana itu. Coba contohnya nih, kok Pak Ujang curhat? Bukan curhat ini mah, bukan, tetapi memang kondisi kehidupan dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu dan emosi. Kadang-kadang karena sedikit saja kita emosi menyikapi kehidupan kita, sudah akan berantakan secara keseluruhan.
Pagi-pagi ibu-ibu lagi nyuci di kamar mandi, saja nyuci. Bapaknya mau berangkat kerja, nanya kunci motor. Nanya kunci motor, awalnya mah bahasanya lurus, baik, bahasanya juga lembut, gitu. Mama, atau barangkali Umi, atau barangkali apalagi yang di sini dipanggilnya, Nong, gitu ya. Ning pun di kunci motor. Nah, kan bahasanya juga masih enak didengar, lembut kan? Ibunya kondisi lagi nyuci, bapaknya mau berangkat tuh ke kerja, nanya kunci motor. Kata ibu, ning riku pak, ning duhur meja. Nah, ya kan? Cari itu sama bapaknya. Padahal ibu tuh memang lupa naruhnya, gitu kan? Bapaknya nyari, dicari, nggak ada kan? Nanya lagi, sudah naik tensinya sedikit. Kok kayak pengalaman ibu-ibu mah ya? Hah? Kayaknya mah enggak, lagi-lagi saya katakan di sini mah enggak. Itu tensinya sudah makin naik, si bapaknya itu kan. Di mana sih? Nong. Wah. Ya kan? Sudah mulai itu. Jawab lagi, ningri. Kok? Gitu kan? Wah, udah nggak ada, udah ketiga kalinya langsung naik giginya juga, sudah gigi 4 kalau ngomong itu. Ini gimana sih, nanya dari tadi, bla 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 bla. Wah, orang udah siang, orang udah gini. Istrinya juga lagi nyuci, kenapa nggak dari tadi pergi nyamperin, barang udah marah baru nyamperin. Iya, wong bapak mau orang mikir kita nih lagi nyuci lagi apa, sibuk kita kan pak. Dari kunci itu, dari kunci mobil tuh sampai di bawah, bapak mah nggak ngerasakan. Anaknya itu begini. Kata suaminya, iya wong sirumaya mengkonon amat ting laki. Terus berantem. Allah karim. Ini dari kunci mobil atau kunci motor. Masya Allah, sampai segitu akibatnya. Karena kenapa? Dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsu dan emosinya, rasa marahnya. La taqtab wa la tahzan, kata Allah, kamu jangan suka marah. Kalau sudah marah kan pikiran-pikiran yang jernih itu hilang. Ya kan? Yang tadinya kita begitu hormat sama orang, kalau sudah marah kan lain. Makanya kendalikan di sini. Emosinya. Udah mah memang kalau kita mau begitu, kehidupan kita mah, terutama di keluarga itu kan lain sama yang lain. Keluarga itu bisa marah. Suami datang juga, Masya Allah, datang ke rumah, pulang kerja capek-capek, lain, emosinya kan cepat tingkat. Makanya ini satu, ya, yang berikutnya itu tadi dikatakan, kalau kita ingin mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat tadi, bertakwa kamu kepada Allah. Terapkan tanda-tanda orang yang bertakwa itu menurut surat tadi. Ya kan? Alladzina yunfikuna fis syarri wat dharra wal kadhiminal ghaidha. Lalu yang ketiganya wal afina anin nas. Apa tuh artinya, Bu? Loh. Halo, walafina anit. Lanjut Bu, lanjut sampai jam 11:30 ya Bu ya. Iya, kempor paujangnya. Walafina anin nas, tanda orang yang bertakwa yang disediakan oleh Allah dengan surganya Allah yang luasnya seperti langit dan bumi, yang dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat itu. Yang ketiga tandanya, dia senantiasa mampu memaafkan orang lain dan mau untuk meminta maaf kepada orang lain. Amin. Wong kita ngomongnya sampai kereng-kereng gimana diamini. Bukan amin. Wal afina 'anil nas, dia senantiasa memaafkan orang lain dan meminta maaf kepada orang lain. Kadang-kadang kalau kita memaafkan mungkin, tetapi kadang-kadang kalau untuk meminta maaf itu kadang-kadang kalau kita, padahal dosa di hadapan Allah yang ada pertaliannya dengan sesama manusia
Allah tidak akan mengampuninya sebelum manusia tersebut kita mintai maaf atau memaafkan kepada kita. Hati-hati loh, ini dalam lingkup yang luas, dengan tetangga, dengan siapapun juga. Kalau kita punya dosa apapun itu, minta maaf kita kepada yang bersangkutan, maka Allah akan memberikan maaf. Amal kita tuh akan ngegantung antara langit dan bumi. Kalau kita meninggal dunia, kalau dosa kepada sesama manusia kita belum kita minta maafi, tidak sampai itu. Ya, gantung antara langit dan bumi. Maafkan dulu, meminta maaf kepada orang lain. Ya, tentu saja kalau minta maaf sebelum kepada orang jauh, ya tentu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dulu. Ya, di antaranya kepada suami dulu. Ya, kadang-kadang kalau kita minta maaf kepada suami kan 1 tahun cuma 1 kali doang. Yang bener katanya yang bodoh. Pengalaman sih ya. Masya Allah. Meminta maaf sih ke suami cuma 1 kali doang 1 tahun, yaitu pada saat Idul Fitri doang. Allah karim. Iya. Masya Allah. Padahal sudah sangat jelas di sana dikatakan dalam ayatnya, orang yang bertakwa itu disediakan surganya Allah, yang tandanya itu adalah dia senantiasa meminta maaf kepada orang lain, dan sebaliknya dia pun harus mau untuk memberikan maaf kepada orang lain. Dan Pak Ujang, gimana kalau saya sudah minta maaf kalau kemudian dia tidak maafkan? Ya kan? Nah, ini persoalannya, kan Ibu begitu. Kalau kita punya amal baik di dunia lalu kemudian kita mati, ya nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, kamu punya sangkutan ini nih. Hei Ujang, kamu punya sangkutan kepada si Jainal Mutakin. Hei Jainal Mutakin, kamu mau minta apa terhadap si Ujang? Ya Allah, saya mau dimasukkan ke dalam neraka ini karena saya perantaraan tidak punya amal, maka saya minta amalnya Ujang Jainal Mutakin. Diambil oleh dia itu. Makanya kenapa harus minta maaf dulu di dunia ini sebelum kita nanti masuk ke dalam penghisaban Allah. Dosa kita itu tidak akan hilang sebelum kita minta maaf. Apalagi itu sama suami itu. Disebutkan dosanya pun juga kalau minta maaf itu. Baik kepada orang lain, kepada suami, kepada siapapun juga. Kita melakukan dosa, pagi-pagi harus belanja tuh belanja ya. Harus belanja. Kebetulan suaminya tidak ada. Ya, duitnya mah ada di kantong celana atau di dompet suaminya yang tidak ada. Tanpa pamit dulu kita ambil tuh 1 seket dari kantongnya. Lah Pak Ujang kan dari harta suami mah harta istri, betul seperti itu, tetapi ada akhlak di dalamnya. Ya, ada akhlak di dalamnya. Lalu kemudian kita ambil saja, padahal untuk bersama-sama di dalam keluarga itu. Lalu kemudian belum aja lupa kita tidak minta maaf tuh kepada suami kita. Masya Allah, itu dosa itu. Makanya kalau kita minta maaf itu harus disebutkan, Pak, saya minta maaf tadi pagi saya ngambil uang 150.000 untuk belanja segini. Ini sisanya. Nah itu. Kalau di sini mah pada begitu, kalau di sini mah. Ini mah sisanya malah di kantong. Ya. Allah karim. Jadi wal afina 'anil nas. Kenapa demikian? Wallahu yuhibbul muhsinin. Karena Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 2 tanda orang yang bertakwa itu tadi yang pertama apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Lalu yang berikutnya, walladzina idza qalu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim. Nah, ya kan? Apa tuh artinya tuh? Nggak tahu, sama saya juga nggak tahu. Iya. Di situ dikatakan itu, ya. Kalau kemudian
Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru. Apabila dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya, maka dia senantiasa cepat beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas kan? Ya. Sambut. Lanjut. Itu dikatakan tadi. Ya. Sudah sangat jelas. Walladzina idza fa'alu fahisyatan, kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya, maka dia cepat insyaf, dia beristighfar kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan perbuatan apapun kita, cepat istighfar, cepat bertaubat kepada Allah. Hakikatnya ini adalah maknanya taubat. Tetapi itu tadi, taubat kepada Allah itu akan tertahan kalau kita belum meminta maaf kepada sesama manusianya. Kalau itu hubungannya dengan sesama manusia. Berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan agama, maka kita harus cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, lanjutannya. Dan kalau kita sudah tahu perbuatan itu tidak baik, maka jangan sekali-kali kamu lakukan lagi perbuatan itu. Sudah tahu ngebohong ke suami itu salah, sudah tahu melakukan perbuatan mengurangi timbangan itu salah, sudah tahu berbohong itu salah, kita sudah beristighfar kepada Allah, manjing hari esoknya mengkoten mali. Itu namanya kita bukan orang yang bertakwa yang mengharapkan surganya Allah. Kalau kita mengakui ingin bertakwa kepada Allah, ingin mengharapkan surganya Allah, maka langkahnya lakukan seperti itu. Walam yusyriku ala ma fa'alu. Melakukan hal yang jelek, melakukan perbuatan jelek, taubat kita bikin itu adalah hari terakhir kita melakukan perbuatan itu. Oh jadi serius gitu ya? Allah. Lanjut ya Bu ya. Biarin capek ya. Iya. Ini nih, jadi kerok kalau yang nyuruhnya mertua mah guru. Saya nggak bisa juga dipaksakan untuk tampilnya, hitung-hitung belajar saja lah ini. Hitung belajar. Jadi itu ya. Kita tanda orang yang bertakwa yang diharapkan oleh Allah menurut Al-Quran tadi, maka kamu harus melakukan perbuatan-perbuatan semacam itu. Tetapi tadi saya katakan dalam kenyataannya perbuatan-perbuatan itu kadang kalau lagi kita ingin melaksanakan ada niat gitu melaksanakan, tetapi kalau lagi hilang nggak mau sama sekali, maka itu harus kita pertahankan dalam kehidupan kita. Bagaimana agar ketakwaan itu ada dalam diri kita senantiasa? Maka senantiasa kita harus melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tanya Bu, silakan. Hadirat buat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kehidupan sehari-hari, kejadian sehari-hari di dalam masyarakat, misalnya begini, ada orang yang utang, punya utang, waktu mau utang mau 1.000 jurus rayuan supaya dihati. Setelah mendapatkan uang, kalau ditagih bergudang-gudang alasan untuk mengulur-ulur pembayaran utangnya. Nah, bagaimana itu menurut hukum agama Bapak Ustaz? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada persoalan katanya
misalnya orang utang tetapi dia giliran bayarnya mengulur-ulur waktu terus gitu ya. Lagi-lagi kata Bu Guru juga bukan di sini ya Bu Guru ya, jauh ini mah, ada tetangga kampung di sana. Kalau di sini mah tidak ada di sini mah. Apalagi jamaah Majelis Ta'lim Al-Hikmah mah tidak ada macam itu. Tetapi dalam hukum Islam yang namanya hutang itu apapun bentuknya maka harus dikembalikan. Kalau hutang itu kebawa meninggal, sementara orang yang menghutangkannya itu tidak ridho, maka itu akan dihisab nanti, mengganti amal kebajikan kita diambil oleh orang yang berhutang itu. Yang menghutanginya itu orang yang berhutang, maka dia amal kebajikannya akan diambil oleh orang yang menghutanginya. Tetapi ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kan ada banyak kemungkinan. Gini, orang yang berhutang itu ada untuk kebutuhan yang betul-betul mendesak dan memang betul-betul dia tidak punya. Maka ini adalah berhak untuk kita tolong. Jangan sampai kita dengan tetangga, coba sih nyilih picis 1.000 karena kita rumah baru tak gawe di rumah sakit. Sumpah, nggak punya, sumpah saya mah. Allah karim, jangan sampai seperti itu. Itu sudah berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kasus seperti itu, maka tidak melepaskan kewajiban dia walaupun tidak punya. Tetap harus dibayar. Dan kalau tidak dibayar, maka itu nanti di yaumil qiyamah Allahu yajma'u bainakum wa bainana, akan dikumpulkan pas saat hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, tuh Pak Ujang ngutang Bu, katanya belum dibayar-bayar sudah 10 sekian puluh tahun, tetapi nggak dibayar-bayar. Makanya itu nanti di akhirat akan dihisab. Diminta amal baik sayanya oleh yang menghutangi saya. Mau tidak mau seperti itu. Tetapi kalau memang kita bukan tidak niat untuk membayar, ada niat untuk membayar tetapi tidak ada sama sekali untuk membayarnya, farduhu ilallah. Kalau kita meninggal, kembalikan kepada Allah, Allah Maha tahu. Tetapi kalau kita nyapunya cuma karena tidak ada niat untuk membayar, ini yang termasuk ke dalam hukum dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tanamkan dalam diri kita kalau punya utang, niatnya dulu dalam hati. Kita ingin membayar tetapi kapasitas dan kemampuan kita yang belum ada. Kalau sampai ke bawah meninggal, farduhu ilallah, yang penting ada niat. Cuman kalau kita pura-pura nggak ingat punya utang, itu yang salah. Iya ya. Artinya apa? Kalau menghutang dan menghutangi itu adalah sah dalam hukum Islam. Lalu bagaimana persoalannya? Pertama, harus tetap ditagih. Yang kedua, orang yang mengutangi harus membayar. Tetapi kalau dia betul-betul tidak mampu dan memang tidak ada untuk membayarnya, maka farduhu ilallah, kalau dia meninggal itu. Dan kita kalau memang masih ada, lebih lepaskan. Ya kan, apalagi tadi walladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, menginfakkan sebagian harta, menafkahkan sebagian harta kita untuk di jalan Allah dengan cara menolong orang lain. Insya Allah Allah tidak akan salah menilai kita. Allah tidak akan salah memberikan pahala bagi kita. Allah tidak akan salah memberikan azab bagi kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, insya Allah nanti di yaumil qiyamah akan ketemu pahalanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja Bu Guru paling tidak ya. Gimana Bu? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sedang tengah sekolahnya nak jadi meminta jadi bersama-sama belajar ya. Minta maaf kepada orang sudah meninggal sudah benar sedang lagi hidupkan belum perlu minta maaf. Meninggal dulu, gimana itu caranya untuk minta maaf kepada? Nah ya betul. Gini Bu, terutama barangkali ya kepada orang-orang terdekat kita, ya kan? Orang yang sudah ini ada anak belum berbaptis, masa orang tuanya masih hidup, malah lagi bandel-bandelnya tuh anaknya tuh, tiba-tiba meninggal, ya Allah nyeselnya bukan kepalang, misalkan kan seperti itu. Kan kita sering ngomong sire, kerasa ngomong sire, lama misalnya makanya kerasa, betul itu Bu, pasti Bu. Ya. Makanya bagaimana caranya? Pertama, memperbanyak kita membacakan istighfar kepada ahli kubur kita. Satu. Ya Bu ya.
Karena kan dikatakan dalam sebuah hadis, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihun yad'ulah. 3 hal yang akan terus mengalir kepada orang yang sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah tadi apa dikatakan? Amal jariah. Amal jariah berarti kalau begitu yang pertama, gunakan harta orang yang sudah meninggal itu untuk senantiasa terus menegakkan agama Allah, maka akan sampai ke sana. Lalu yang kedua, waladun shalihun yad'ulah, orang-orang yang senantiasa terus mendoakan, maka doakan terus. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal barid wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas wa adkhilhu daran khairan min darihi. Terus kita doa terus, itu akan sampai kepada orang tersebut. Lalu yang paling pokok kata Rasul, wa aqbi sayyi'ata tamhuha, maka ikuti perbuatan-perbuatan kita yang merasa kita salah kepada orang meninggal itu dengan perbuatan-perbuatan amal baik kita, dan lanjutkan perbuatan amal baik yang sudah dilakukan oleh yang sudah meninggal itu. Misalkan orang yang ingin kita maaf, dia senantiasa senangnya untuk melakukan perbuatan baik ini, maka itu harus terus dipelihara oleh kita yang masih hidup. Itu simbol kita meminta maaf kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Itu tuh artinya yang paling pokok adalah meneruskan kebajikan-kebajikan yang dilakukan oleh sahibul mayyit, orang yang sudah meninggal itu. Maka insya Allah itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraan seperti itu. Begitu barangkali Ibu. Ya, ini marada canggung kalau menjawab pertanyaannya, lagi-lagi pertanyaan ibunya anak-anak mah. Ya ibunya ibu anak-anak. Ada lagi Bu? Tidak ada, sudah cukup barangkali ya, dan barangkali waktunya sudah lebih ya gitu. Saya kadang kalau sudah berbicara kadang-kadang tidak terasa gitu ya Bu ya. Ini mohon maaf kalau ada salah kata dan kurang berkenan di hati ibu-ibu. Mungkin ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Benarnya itu murni hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah dari guru-guru saya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan yang tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salahnya apa yang saya ungkapkan itu murni dari mulut saya dan dari syaitan laknatullah. Mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya, dan mudah-mudahan kita senantiasa terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu menjalankan aktivitas kegiatan hidup dan kehidupan kita selama sampai akhir hayat menjelang kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian barangkali yang bisa dititik tolong dilautkan, yang segumpal tolong digunungkan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.